Bos Jin. Bos, Anda baik-baik saja? Aku akui akhir-akhir ini. Sikap kerja aku agak malas. Tapi aku tidak berani meracuni Anda. Aku sangat setia kepada Anda. Bos Jin tersedak permen, minggir. Ya Nana, kamu gila ya? Merani Bernanya kamu menyuguh Bos Jin. Ini pertolongan pertama Heimlich. Kamu ngerti apa? Kalau Bos bilang ini, sampai terjadi apa-apa, kamu juga tidak akan aman. Astaga, kamu belum pernah lihat pria ya? Kamu sangat menambahkan pria sampai gila ya? Ngerti apa? Ini menyelamatkan nyawa. Napas buatan ngerti tidak? Sadar. Hah? Kamu sudah dipecat, masih betah di sini untuk apa? Pergi. Cepat pergi. Bos Jin, bagaimana? Nana mana? Anda baru saja memecat Jiang Nana. Siapa yang memecat Nana? Tanpa perintahku. Siapa yang berani memecat Nana? Bos, Anda sendiri yang memerintahkannya. Aku lupa, diriku setahun yang lalu. Seperti apa kelakuannya? Kim Yan-yo ini benar-benar suka merusak segalanya. Yo Kuan, pergi. Suruh orang cari Nana, cepat. Bos Jin, wanita seperti ini yang mati-matian. Menggoda kamu dengan cara kotor. Kenapa kamu? Kapan giliran saya? Kau yang ikut campur? Bos, jet lag kamu belum pulih atau gimana? Hari ini kamu terus bicara ngawur. Tingkah lakumu juga aneh, hah? Jangan-jangan kamu kemasukan roh jahat? Cari orang. Pertama kali Nana yang aktif menciumku. Baru saja juga karena napas buatan dia menciumku. Jadi pemicu untuk mengaktifkan kepribadian keduaku adalah Nana aktif menciumku. Lalu kondisi apa yang membuatku offline? Jangan-jangan kalau tidur atau pingsan? Nana. Aku harus cari cara untuk menghentikan Nana. Dari kematian di hari ulang tahunnya. Untuk menghentikannya harus tetap online, untuk tetap online. Butuh Nana. Gunakan imajinasimu untuk pekerjaan. Laksanakan satu persatu sesuai yang kutulis di atas. Anda yakin? Lakukan seperti yang kukatakan, meskipun versi adikku. Si dingin seperti gunung es. Kim Yan-yo online, dia juga harus menjalankan permintaanku. Adek. Di atasmu ada 3 sepupu laki-laki. Kamu yang paling bontot ya? Bos, yang Nana ketemu. Ada di lantai bawah kantor. Ayo, ajak Nana kembali. Bos, kenapa kamu begitu suka pada seorang bodyguard? Bodyguard apaan? Dia istriku. Hah? Nana, ini ginseng lokal spesial dari kampung halamanku. Bagus untuk darah dan kecantikan. Tolong kasih tahu Bos Jin. Pujian untukku, sudah bertahun-tahun aku tidak naik jabatan. Nana ginseng apa? Ini kartu perawatan kecantikan. Tanpa batas, berlaku nasional, kamu pakai aku yang bayar. Kakak kan hamil, takut habis melahirkan. Kembali ke kantor jadi orang tak terlihat. Ini punyaku, aku juga punya. Aku paham perasaan kalian, tapi aku sudah dipecat. Apa-apaan sih sialan, kembalikan. Sudah dipecat ngapain nggak bilang dari tadi? Buang-buang perasaan aku, baru kurang dari sejam sudah dipecat. Kamu benar-benar sampah. Hah, aku sampah? Kalau kamu jagoan, coba andalkan kemampuanmu sendiri, jangan menjilat aku. Sekarang, aku akan rekam wajah asli kalian semua. Lalu kirim ke email grup Kin untuk melaporkan kalian. Lalat Busuk. Baru pertama kerja langsung nempel ke Bos Jin. Masih berani ngomongin kami? Cuma mau menarik perhatian Bos Jin. Malu-maluin perempuan semua. Orang yang nggak punya kemampuan, suka banget bawa-bawa gender. Terusin, masa udahan? Tai. Kali ini aku nggak akan kasih celah sedikit pun. Jam kerja malah main-main di sini. Nana,
Aku datang untuk minta kamu kembali. Suruh pergi langsung pergi, suruh balik langsung balik. Aku nggak punya harga diri. Kerjaanmu ini terlalu berat. Dah, Boskin. Gaji 5 juta per tahun, sampai jumpa. Sebenarnya, dari pertama lihat kamu, aku sudah tahu. Aku suka kamu. Jadi, kamu harus jadi pengawal pribadiku. Jaga aku setiap saat. Logikanya kok terdengar aneh ya? Selalu bersama, aku bisa jaga keselamatanmu. Boskin, jangan-jangan sebentar lagi. Kamu pecat aku lagi? Kali ini aku nggak akan pecat kamu. Aku sudah siapkan segalanya. Untuk menghadapi adikku Kinyanyo. Lagi pula, panggil Boskin terlalu kaku. Sekarang panggil aku Yoyo. 5 juta, permintaan khusus bos. Nggak berlebihan kok. Yoyo, tenang aja. Aku pasti jaga keselamatan dan hartamu. Ayo, pulang dulu. Kok kamu tahu alamat rumahku? Ada di CV. Masuk akal. Tapi kenapa jaga kamu harus ke rumahku? Aku nggak punya rumah di Jiangcheng. Kamu kan Boskin yang punya aset triliunan. Masa nggak punya uang buat beli rumah? Itu cuma properti yang dingin. Di mana ada kamu, di situ ada rumah. Lagi pula hubungan kita sekarang. Kalau nggak tinggal bareng, aku nggak merasa aman. Kamu yang bayar, kamu yang atur. Nana, kamu punya musuh nggak? Yang bisa membunuhmu. Ada. Guo Xiao 11 di sekolah kami. Tai Chi, Judo, Sanshu, semuanya dia saingi aku untuk juara 1. Ku buat dia babak belur. Setiap ketemu, dia pengen mencekikku. Masih ada lagi? Ada, Zanzuo dari kelas sebelah. Dia tuh pendendam dan pici. Dulu pernah ku kalahin sekali, dia pengen balas dendam. Aku gak kasih dia kesempatan. Lagi, Song Yue di kelas kami. Tiap hari dia bawa buat mencueknya. Gangguin aku, tapi ku bikin ko satu-satu. Nana punya banyak musuh, untung belum terlambat. Sekarang kita periksa satu-satu. Yo. Lu minum kopi segitu banyak, badan kuat nggak? Gak apa-apa. Jangan khawatir. Aku gak boleh tidur. Nana, ingat baik-baik. Besok Kinyanyo bakal muncul. Dia mau pecat kamu. Kamu harus begini, taklukkan dia. Yo. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Anda yang di tempat tidur saya. Tadi malam bilang nggak punya rumah. Suruh saya menampung Anda. Aku Kinyanyo punya properti. Gak bisa dihitung jari. Masa gak punya rumah? Bos Chin. Apa Anda akhir-akhir ini stres kerja? Setelah dengar cerita Anda. Kayaknya agak gejala skizofrenia. Jangan bercanda. Saran saya, Anda perlu istirahat lebih banyak. Dan dia mati dulu beberapa waktu. Kamu kenapa datang? Aku datang kerja. Yo Kuan. Bukannya sudah kusuruh pecat dia? Kenapa masih di sini? Boskin, bagaimana kalau Anda lihat dulu kontrak kerja saya, baru bicara? Kontrak kerja. Iya, kemarin Anda sendiri yang tanda tangani. Kontrak seumur hidup dengan Jiang Nana. Kalau pecat dia, Anda harus ganti rugi seluruh aset. Grup Kin kepada dia. Apa? Dan Anda bahkan menyewa seorang bodyguard khusus untuknya. Yo Kuan. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku menyewa bodyguard untuk melindungi bodyguardku sendiri? Aku gila ya? Bos, jangan menghina diri sendiri. Ganti rugi seluruh harta Kin Group. Bercanda apa?
Password keuangan ada di tanganku. Kemarin Anda baru saja mengubah password keuangan. Apa? Kalau semuanya berpusat padamu, apa kamu tahu passwordnya? Kakakmu Yoyo tahu, tapi syaratnya aku harus secara aktif menciummu. Dia akan online dan mengambil alih tubuhmu. Apa yang kamu omongkan ini? Itu kepribadian lain di dalam tubuhmu. Password saja, aku bisa bobol sendiri. Boskin pasti akan memintaku secara aktif menciummu. Kamu tunggu saja dipecat olehku. Denga, Boss Chin sudah memberi perintah. Siapa yang bisa memecahkan password ini dalam 3 hari? Hadiah 10 juta. Ayo cepat. Bos, semuanya sudah diatur. Anda harus berangkat. Ke acara amal malam ini. Kenapa harus ikut denganku? Bos, di acara itu pasti banyak wanita yang mengganggu Anda. Dulu karena aku tidak enak melawan wanita. Makanya saya rekrut bodyguard wanita untuk Anda. Tenang bos, serahkan padaku. Terserah kamu. Jiang Nana. Kamu pakai sepatu hak tinggi. Siapa yang lindungi siapa nih? Acara ini ada dress code. Ini pertama kalinya aku pakai high heels. Password keuangan sudah dibobol. Ada satu kabar lagi. Memang tim profesional, belum sampai 1 hari. Sudah selesaikan masalahku. Gaji kalian akan segera dibayar. Aku masih ada bisnis. Tidak bisa datang langsung untuk berterima kasih. Jiang Nana, kamu kalah. Dana di rekening tidak akan ditransfer ke kamu. Jadi, kamu dipecat. Hormati hasil taruhan. Oh ya bos, daftar yang kamu minta untuk diselidiki kemarin. Sudah selesai, tidak ada yang aneh. Daftar apa? Siapa saja ini? Ada hubungan bisnis dengan kita? Ada atlet angkat besi, pelatih bela diri, Pedagang bakso, peziarah kuil, dan sebagainya. Kamu tidak ada kerjaan ya? Atau kamu pikir aku tidak ada kerjaan? Apa katanya suka padamu sejak pertama kali bertemu? Itu cuma tipu muslihat pria. Belum cukup jatuh di lubang yang sama? Pengalaman dengan mantan pacar belum cukup? Nana, buruan pulang, ada masalah. Semua harus waspada. Shi Xiong, aku sudah kembali. Wah, Jadi kamu Jiang Nana ya? Kalian mau apa? Luen Yu ada di tempat kami. Dia punya utang riba 5 juta. Sekarang orangnya tidak ketemu. Aku tidak ada hubungan dengannya. Siapa yang berutang, cari saja orangnya. tapi kamu penjaminnya. Lihat baik-baik. Hitam di atas putih. Jangan coba-coba mengelak. Kalau tidak punya uang untuk membayar, bisa juga bayar dengan tubuh. Geng serigala? Lebih mirip gerombolan Teddy. Baiklah, kalian orang-orang kecil. Geng serigala kami di Jiangcheng. Dilindungi oleh keluarga Duan. Kalian berani melawanku. Berarti melawan keluarga Duan. Ayo, serang. Kalian kenapa belum pergi? Yokuan, gajinya belum ditransfer ya? Bos Qin, kami belum pergi. Karena masih ada satu kabar buruk yang belum Anda dengar. Katakan. Aset Qin Anda, 3 jam lagi akan dialihkan semua ke akun Jiang Nana. Sekarang kami sudah tidak bisa melacak atau menghentikan transaksinya. Apa katamu? Inyanyo, aku tahu kamu punya kemampuan finansial. Pasti bisa memecahkan passwordnya. Jadi saat kamu berhasil memecahkan password, transfer akan otomatis berhasil. Kalau tidak mau bangkrut, cepat cari istri kami kembali. Biarkan dia menciummu.
Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda juga tidak memberi kami kesempatan untuk bicara. Kamu, Boss. Sekarang hanya ada satu cara. katakan. Tidak mungkin. Pergi. Cari Jiang Nana, siksalah dia sampai dia bicara. Kita harus dapatkan passwordnya. Cepat pergi. Siap. Membuatmu membayar dengan tubuhmu saja sudah menghormatimu, dengan wajah sepertimu. Di tempat kami, menjual penampilan pun tidak layak. Kakakmu ini sudah jadi bos selama bertahun-tahun. Tetap saja hanya bisa jadi anjingnya keluarga Duan. Daging anjing tidak pantas dihidangkan. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Siapa kau? Kau siapa? Sebutkan namamu. Kau sudah bosan hidup ya? Boss Chin. Keluarga Qin yang menindas keluarga Duan itu. Hanya 1 menit, Jiang Nana, cium aku. Bukannya kau bilang cuma sekali bisa menyelesaikan masalah? Mempermainkanku? Tidak berani, hanya saja. Aku yang harus aktif menciummu. Jiang Nana. Jangan semakin lancang. Mendekatiku dengan maksud tertentu, di sini tidak ada gunanya. Kau seperti ini hanya membuatku merasa kau tidak sopan. Aku tahu Anda punya prasangka padaku. Tapi Bos Yoyo memaksaku untuk menerima tugas ini. Asalkan Anda setuju. 1 ciuman sehari, membagi 24 jam bersamanya, dia akan segera menyelesaikan semuanya untukmu. Dan aku jamin, hubungan kita ke depan akan sangat menyenangkan. Pernah lihat transaksi paksa yang menyenangkan? Kalau begitu aku ganti kata-katanya. Jaminanmu tidak akan merasa jengkel melihatku nanti. Yo Kuan. Bawa kontrak sampai itu mendekat. Jiang Nana. Sudah kuingatkan jangan lancang, malah semakin menjadi. Waktu sangat berharga, tidak bisa ditunda. Jiang Nana, aku peringatkan kamu. Sebagai manusia harus tahu diri. Jangan lihat yang tidak pantas, jaga kesucian diri. Siapa kau? Sudah mencium Nana kami. Harus bertanggung jawab. Kalau suka Nana kami, harus lewat kami dulu. 2 kakak senior, kalian salah paham, dia bosku. Pembunuh Nana. Kenapa melepaskan mereka? Nana terakhir kali bertemu. Dengan 2 orang kasar ini, mereka paling dicurigai. Kenapa melepaskan mereka? Kembali. Bos, tenang dulu, bos. Nana kesini, bahaya. Adik junior kesini. Bahaya. Nana kesini Nana. Bahaya, cepat kembali, adik junior. Adik junior kesini. Sudah. Kamu apa? Nana, mulai sekarang, orang-orang seperti mereka tidak boleh mendekatimu setengah langkah pun. Kamu sebut orang seperti mereka. Mereka adalah keluargaku. Keluargamu dari awal sampai akhir hanya satu-satunya. Kamu gak panggil aku. Aku. Meskipun kita belum menikah sekarang, tapi... Benar, sekarang juga kita menikah. Lepaskan. Siapa yang mau menikah denganmu? Lambat laun kamu akan menikah denganku. Karena ini sudah pasti. Kenapa tidak dipercepat? Nana, percayalah padaku. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Tapi orang lain, wajahnya manis tapi hatinya belum tentu. Nanti bisa-bisa mereka membahayakan nyawamu. Sebelum hari ini, aku masih mengira kamu lemah lembut. Ternyata, sifatmu seperti ini. Punya uang bisa seenaknya menduduk orang? Remehkan keluargaku? Ini adalah kuil keluargaku. Bukan Brooklyn NU. Bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena di sini. Sekarang keluar dari sini. Keluar. Cepat pergi, cepat. Nana, Cepat keluar. Aku mengundurkan diri, tidak mau melayani lagi. Nana. Pertama kali melihat Nana seperti ini. Marah seperti ikan buntal. Tidak lucukah menurutmu? Bos, aku juga pertama kali melihat Anda seperti ini, diusir keluar. Seperti anjing terlantar. Tidak malukah? Cari tahu latar belakang 2 orang kasar itu. Kalau Anda, Menunggu Nana. siap. Bawakan aku baju ganti. Baik. Waktu online berharga, tidak boleh bertengkar dengan Nana. Tunggu, ini aku.
Luan Yu, kamu ngapain mengikutiku? Nana, bisa kita bicara? Kita sudah putus, mau bicara apa lagi? Dengar kamu mesra dengan si wanita kaya itu? Maaf, tidak semua gosip layak ku dengar. Luan Yu, apa maksudmu? Nana, aku akhirnya sadar, yang kucintai adalah kamu. Dari awal sampai akhir, selalu kamu, Duan Wan itu. Dia yang merayuku, sampai aku kehilangan akal. Nana, ayo kita rujuk. Sibuk, semua salah dia dalam hubungan, kamu akan semua. Kamu masih punya muka minta rujuk? Dasar kurang ajar. Aku akan berubah. Nana, aku janji. Aku cuma sesaat hilang fokus dalam cinta. Aku sangat mencintaimu, sampai tidak karuan. Pergi. Minggir. Kakak Yu kita sudah merendahkan diri seperti ini. Minta rujuk, kamu masih sok suci. Main tarik ulur terlalu sering, nggak mempan lagi. Kalau hari ini nggak ikut kakak Yu kita, jangan salahkan kami kalau nanti kasar. Luan Yu, kamu memang ingin aku habiskan kesabaranku, ya? Xiang Nana, aku tahu kamu jago bertarung. Tapi 1 lawan 4, kamu nggak mungkin menang. Aku kasihan lihat wajahmu, lebih baik rujuk saja denganku. Siapa bilang 1 lawan 4? Kamu siapa? Kami lagi menghukum orang. Pergi. Suami Jiang Nana. Sekarang orang kaya kok senang banget. Jadi suami orang. Pantasan kamu cuek sama kakak Yu kita. Ternyata sudah dapat pria baru, bahkan sudah menikah. Padahal kakak Yu sangat mencintaimu, kakak Yu. Dia sudah menanam rumput di kepalamu, kamu bisa terima? Jiang Nana, kamu menghinaku dengan sangat fasih. Nyatanya, kamu yang selingkuh duluan, tapi nggak mau mengaku. Hari ini, ganti rugi moral 5 juta, aku nggak akan tuntut lagi. Luan Yu, kamu nggak punya malu? Cepat pergi. Atau, tinjuku nggak kenal ampun. Berani bicara seperti itu padaku. Hari ini, aku akan habisi kalian berdua. Kamu boleh tantang aku, tapi lebih baik jangan tantang dia. Aku tantang dia, kenapa? Si tampan lemah. Berani melawanku. Kakak Yu, kamu. Boleh juga, lumayan jago. Aku belajar khusus buat kamu, siapa suruh kamu begitu mencolok? Beraninya kamu melukai kakak Yu kita, hari ini. Kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Dengan kemampuanku, nggak masalah menghajar sampah-sampah ini. Ke belakang saya. Kamu lemah sekali ya. Kamu ngomong sembarangan. Diam di situ, jangan ganggu aku. Aku Jiang Nana minta maaf. Istriku keren banget. Salah, bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik, ya. Mulutmu terlalu kotor, aku bersihkan. Kalau ganggu aku lagi, aku pukuli kamu setiap ketemu. Pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Kamu ngapain? Nana, aku minta maaf. Ini salahku, aku seharusnya tidak. Tanpa bukti apapun. Menuduh kedua. Keluargamu. Melihat kamu begitu tulus? Sudahlah. Tidak bisa diabaikan. Aku harus yakin kamu benar-benar memaafkanku. Kalau tidak, aku akan terus berusaha meminta maafmu. Baiklah, aku tahu kamu tidak berniat jahat. Aku maafkan kamu. Kalau begitu, kamu masih mau resign? Tidak resign. Baik, siapkan barang-barang ke rumahku. Ke rumahmu ngapain? Rumahmu sekarang tidak aman, jangan-jangan mereka menyerang diam-diam. Dan kembali. Bukankah kamu bodyguard pribadiku? Harus jaga aku 24 jam. Wajahmu terus berkedut. Ya. Sakit wajah. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat?
Hihi. Kalian bicara dulu. Aku ke kamar dulu. Lain kali bisa lebih PK. Tidak. Bos, aku lapor situasi kuil itu. Kuil itu adalah rumah Jiang Nana. Karena rusak dan tidak ada dana perbaikan. Pengunjungnya semakin sedikit. Apa baunya? Aku ke kuil tadi, kata biksu di sana. Aroma ini membantu tidur. Sering ke kuil. Seru ya? Kuil itu benar-benar rumah Nana. Ternyata dia sering ke kuil karena pulang. Beli jalan itu dan perbaiki. Oh, baik. Wasiau 11, aku pulang ganti baju. Aku segera sampai. Bos, kalau malam ini tidak ada pekerjaan lain, aku mau keluar sebentar. Tidak boleh. Apakah ada pekerjaan lain yang harus dilakukan? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa boleh? Pokoknya tidak boleh, pulang dan tidur. Sekarang adalah waktu istirahatku. Tapi orang yang ingin kamu temui mungkin bisa membahayakanmu. Jadi tidak boleh keluar. Aku adalah bodyguardmu, bukan buruh kenari. Tidak berhak mengatur berlaku. Sebagai bos, aku berhak bertanggung jawab atas keselamatanmu. Inanyo, niat baikmu aku hargai. Tapi, aku tetap akan keluar. Aku lihat bagaimana kamu keluar. Malam ini, aku pasti akan keluar dari pintu ini. Dengan apa kamu mengurungku? Aku bukan tahananmu. Sombong, keras kepala, dan suka menggurui. Nana, jangan seperti ini, jangan menangis, Aku hanya... Terima kasih sudah melepaskanku. Kalau dari tadi begitu kan enak. Harus membuatku menangis. Kamu kembali sini. Jiang Nana. Aku benar-benar terjebak olehmu selama 2 kehidupan. Mari kita semua minum bersama, bersulang. Aku punya kejutan besar untukmu. Beli klub terbesar di bagian barat kota ini. Ubah jadi toilet umum. Bos Kim, ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Tidak mungkin. Aku dan Luen Yu sudah lama putus. Aku tidak kesal karena dia, aku. Ini masalah pekerjaan. Baguslah putus, menurutku harusnya sudah lama putus, laki-laki. Hanya akan memperlambat pukulan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan sekali bersenang-senang, kalau ada. Terus bersenang-senang. Hai. Qin Yanyo, kamu seorang direktur. Setiap hari tidak mengerjakan pekerjaan selain minta ciuman, yaitu minta pelukan. Kalau tidak kamu yang urus aku. Tunggu. Suami Jiang Nana, mana mungkin? Yang paling dia benci adalah tipe seperti kamu, yang pakai baju rapi tapi wajah tampan, tipe idealnya adalah pahlawan Kuo Jing. Kakak Xiaofeng. Yang Kuo yang tangannya putus. Ah, kamu siapa? Shifu. Murid Kuo Jing bersumpah untuk mempertahankan kota Xiangyang sampai mati. Tidak akan mundur. Nana penggemar Brajinyong dan Gulong. Tentu saja, 4 tahun kuliah, novel-novel itu. Sudah dia baca sampai rusak, alur ceritanya hafal di luar kepala. Impiannya adalah menjelajah dunia persilatan, menjadi seorang pendekar wanita. Orang seperti kamu, yang pakai jas rapi, menjauhlah darinya. Suka baca ini? Buku ini terlalu sulit untuk pemula. Aku kasih kamu daftar buku. Tapi yang aku ingat, Nana suka finansial. Tidak suka yang berantem-berantem, yang tidak mengenalnya adalah kamu. Uang ini, cukup untuk membuatmu hilang selamanya. Nana bilang kamu adalah musuhnya, ketemu dia langsung pengen mukul. Terima. Lakukan dengan jujur. Jangan sentuh aku tidak mabuk, aku kasih tahu kamu.
Aku adalah pemimpin dunia persilatan. Pendekar wanita ini hari ini akan merampok yang kaya untuk membantu yang miskin. Nana. Ketika kamu diam, lebih disukai. Sakit pantat. Jiang Nana. Kamu. Jangan bergerak sembarangan. Xiao 11 bilang, hidup ini singkat. Harus menikmati saat ini. Nana, kamu masih mau muntah? Mau, tapi sekarang belum bisa, tunggu sebentar. Baik, kamu tiduran dulu. Jiang Nana, kalau kamu masih berisik, aku tidak peduli lagi. Kenapa kamu begitu galak? Sama sekali tidak masuk akal. Baik. Aku tidak seharusnya bicara keras padamu. Ayo. Cuma minum sedikit sudah kayak gini, hebat juga. Minum banyak sekali. Belum tidur? Sebentar lagi. Bukannya kamu tidak bisa mabuk? Jangan-jangan. Setelah menikah diam-diam latihan minum. Minum banyak tapi tidak bisa diam. Baiklah. Boleh? Sekarang aku bahkan tidak bisa tidur di kasur. Bos. Kamu terlihat seperti tidak istirahat semalam, cukup lelah. Kamu yang banyak bicara ya? Jiang Nana. Kesini. Bos, Kamu jelaskan dengan baik. Kenapa wajahku terluka? begini. Aku kemarin pergi ke bar. Begini kejadiannya. Sial, senyum ini, aku akan dipecat lagi. 5 menit bersiap, mulai bekerja. Bersiaplah. Bos, tadi malam kamu menghabiskan 50 juta sekaligus. Dibelanjakan untuk apa saja? Semua untuk Jiang Nana. Meski satu tubuh. Tapi kakakku itu sepertinya tidak waras. Terbuai oleh perempuan seperti kamu. Perempuan, aku bersih, hanya menerima gaji. Tidak lebih 1 sen pun. Tindakanmu ini tidak bersih sama sekali. Trik ini mungkin berguna untuk Kinyanyo yang lain. Tapi di sini, jangan bermimpi jalan pintas. Aku memang tidak ada harapan. Aku sarankan kamu cepat cari pekerjaan lain. Kalau tidak, kakakku akan bosan padamu. Kamu tidak akan ada nilainya lagi. Bos Qin, aku akan buktikan padamu. Aku sangat berharga. Kita lihat saja nanti. Salahkan mulutku ini, makan terlalu banyak biasanya. Baju jadi kecil, sekarang aku terjun ke Sungai Kuning. Aku tidak bisa membersihkan kesalahpahaman ini.
Terima kasih ya, temani aku ke konser. Malam ini ada waktu? Main ke rumahku minum teh. Maaf, aku kira kamu akan menyerang Bos Qin. Tidak ada urusanmu di sini, kamu bisa pulang. Maaf, saya hanya mendengarkan perintah Bos Qin. Lihat, nilai saya terlihat di saat seperti ini. Membantu Anda menangkis bunga pik busuk. Bos Qin mungkin tidak terlalu mengenal saya. Kalau suka, harus bisa memilikinya. Dengar-dengar Bos Qin tidak tertarik pada wanita. Tapi saya justru ingin mencoba tantangan ini. Membuat Bos Qin melanggar aturannya sendiri. Asalkan Bos Qin setuju. Kontrak bisnis ini pasti bisa didapat dengan mudah. Saya menyarankan Anda jangan terlalu pintar sendiri. Wanita bermain dengan pria, itu hal yang wajar. Tidak perlu dibuat serius, kan? Bos saya bukan pekerja seks, dia tidak dijual. Jiang Nana. Tidak bisa bicara? Tutup mulutmu. Oh, Ganti rugi medis saya tanggung semua, tidak perlu kasihan. Kak Sao, uang yang Anda bayar akan saya kembalikan semua. Saya juga. Kinyanyo, kamu sangat ketakutan. Jangan-jangan, kamu tidak bisa, ya? Bisa atau tidaknya saya? Kenapa harus diketahui oleh wanita tua sepertimu? jangan marah-marah, nanti cepat keriput. Kontrak ini, kalau ditandatangani hanya akan membuat karyawan Kin Group bekerja lembur dengan susah payah. Tidak ditandatangani pun, Kin Group tidak takut. Di dunia bisnis, satu musuh lebih tidak masalah. Keknakeran. Seperti jenderal wanita di medan perang. Sangat gagah. Biasa saja. Ingat, akhirnya mengakui nilai saya. Siapa yang waktu itu di kuil tua dipukuli sampai terjatuh? Yongguan? Siapa itu? Saya tidak ingat. Sialan, sakit jiwa. Bicara yang tidak-tidak. Sepertinya, tidak sepenuhnya tidak berguna. Kamu dengar tidak? Bos Jin Cameron memberi bodyguard wanitanya hadiah mewah. Ya ampun, wanita kasar itu? Jangan-jangan Bos Qin suka disiksa? Ayo pergi. Jiang Nana. Kamu benar-benar tebal muka. Benar-benar pikir setelah dekat dengan Kinyanyo, bisa seperti anjing liar yang tidak bisa diusir. Tunggu saja. Saya pasti akan membuatmu merasakan akibatnya. Tidak ada rencana keluar siang ini, kamu bisa bebas beraktivitas. Oh, Jiang Nana, tolong ambilkan paket di bawah untukku. Aku sibuk sekarang, tidak bisa pergi. Oh, ini untuk Bos Qin. lagi pula ini paket bos, anggap saja latihan fisik. Oke, Nana, aku juga ada paket. Sambil ambilkan punyaku juga ya. Punyaku juga. Makasih ya, lain kali aku yang ambilkan untukmu. ya sudah, santai aja, kita akan rekan kerja. Saling membantu. Makasih Ja. Gak apa-apa. Nana, ganti galon air. Datang. Jiang Nana. Otak apa ini? Capek banget, gak sangka kerja kantoran. Lebih melelahkan jadi bodyguard. Langkahnya sudah lebih dari 30.000. Bodoh banget, nggak sadar kita mempermainkannya. Duan-Duan memang jago, mempermainkanku. Kau tahu kapan dia sadar? Aku tebak 2 minggu lagi.
Aku mau kopi pagi selama seminggu. Aku tebak. Dia nggak akan sadar seumur hidup. Ayo pergi, berhenti di sini. Aku baik hati mau bantu, kalian malah mempermainkanku. Nenek belum marah. Kau pikir aku Hello Kitty ya? Sebentar lagi kalian akan merasakan jurus teriakan singa. Dan kehebatan cakar 9 yin. Bodoh tak tertolong. Ini catatan rapat yang kau tulis? Kau nulis novel serial ya? Baca sekilas pun gak ketemu poin pentingnya. Boskin, aku akan menulis ulang. Suka banget belanja. Bulan depan pembelian divisi pasar, kau yang urus. Bos Chin. Anda mau membela Jiang Nana ya? Jadi sengaja menyulitkan kami, karyawan lama ini? Membela. Rupanya kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Aku? Kalian semua, yang bisa kerja ya kerja. Gak bisa, pergi. Aku gak ada kerjaan sampai harus bela orang bodoh. Nggak sangka kau yang kampungan, licik juga ya. Tunggu saja, aku akan usir kau dari perusahaan. Boskin ini sudah dibutakan oleh cinta. Jangan banyak bicara, kita tidak bisa melawan si bunga raksasa itu. Anda siap pulang. Ada apa? Sudah waktunya. Kenapa wajahmu memerah? Mungkin aku terlalu kepanasan, AC sudah mati setelah jam pulang. Lumayan menghemat listrik. Aku peringatkan kamu. Kalau bermesraan dengan versi lainku, hati-hati sedikit. Soalnya kita berdua berbagi satu tubuh. Apa yang tidak ingin kulakukan, kalian jangan harap bisa lakukan. Tenang saja, aku tidak akan menjual tubuhku. Lebih baik begitu. Sekarang. Cium. Boskin, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, Anda bisa selesaikan dulu. Lagi pula dia kalau online juga cuma nganggur. Bagaimana kalau malam nanti? Cuma bisa sok menggurui, ikut campur urusan orang, melarang orang pergi. Kalau dibandingkan, yang muka dingin masih lebih baik sedikit. Kenapa hari ini sampai larut malam? Ada apa siang tadi? Tidak ada. Aduh, aku ngantuk banget. Aku tidur dulu ya. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa siang tadi? Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Kalau kamu tidak mau bilang, aku bisa cari tahu sendiri. Kamu istirahat dulu, aku kembali ke kamar. Nana. Bos, kejadian hari ini hanya ini saja. Tidak ada lagi. Tidak ada kejadian di luar ingatan yang terjadi. Artinya akhir Nana tidak berubah. Malam ini, semua orang di buku catatan akan lenyap. Siap, bos. Siapkan mobil. Siapa sih? Ganggu orang tidur aja. Jangan dekat-dekat dengan Jiang Nana lagi. Jangan buka toko di sini lagi.
Jangan dekat-dekat dengan Jiang Nana lagi. Ah? Aduh, siapa sih? Pagi-pagi begini. Nana, dapat rezeki nomplok apa, Jiang Nana? Apa salahku padamu? Sampai-sampai kamu rela terima uang sebanyak ini untuk putus hubungan denganku. Nana, kamu hebat ya. Aku mau putus hubungan denganmu. Qin Yanyo. Dasar bajingan tidak tahu diri. Qin Yanyo, Nana, apa yang kamu lakukan pada sahabatku? Kenapa saat aku bangun tidur? Semua sahabatku hilang. kamu cukup punya aku saja. Bukan. Kamu aneh sekali, aku cuma bodyguard. Masa sampai hapus semua temanku? Nana, apa yang akan kukatakan ini mungkin sulit dipercaya. Tapi ini benar, suatu hari nanti kamu akan dibunuh oleh salah satu dari mereka. Aku sedang menyelamatkanmu. Kamu terlalu egois dengan keinginan mengendalikan ini. Sambil ada waktu. Lebih baik periksa kondisi mentamu. Bukan Nana, Nana dengar penjelasanku. Lepaskan. Nana, Youkuan, katakan. Apa aku sangat buruk? Bos, seharian wajahmu dingin terus. Setengah hari nggak bisa ngomong yang enak. Mana ada cewek yang suka kayak gini? Kalau bisa ngomong ya banyakin. Merendahkan diri sedikit, manjain. Aku beli gaun, waktunya mepet, butuh kamu gantikan aku. Manjain istri kita. Bos Qin, Anda mencari saya? Bertengkar dengan Qin Yanyo yang lain. Sudah kubilang. Pria tidak bisa diandalkan. Siapa mau andalkan orang gila itu? Atur pikiran dengan baik. Aku nggak mau pendamping mata sembab. Aku? Pendamping Anda? Iya. Bukankah kamu bodyguard pribadiku? Sebagai pendamping harus fleksibel, bantu singkirkan kupu-kupu yang mendekat. Kalau ada satu saja yang menempel, gajimu jangan harap. Tenang, pasti ku buat pohon besi botak ini pergi dan pulang dengan utuh. Jiang Nana. Kerja bagus, semangat. Bos Qin bawa pendamping wanita? Tapi cewek ini kenapa sih? Gaya berpakaiannya aneh banget. Jiang Nana. Angkat kepala dan jalan. Jadi pendampingku, apakah itu membuatmu malu? Halo semua, saya Ketua Yayasan Amal Anak. Qin Yanyo, tahun ini adalah tahun ke-13 yayasan kami menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan. Saya tahu setiap orang tua. Sudah 13 tahun berlalu. Bos Qin masih belum menemukan gadis yang paling ingin dia temukan. Bos Qin punya cerita. Mengeluarkan dana dan tenaga untuk mencari anak-anak yang hilang diperdagangkan. Karena dia pernah diperdagangkan saat kecil. Untungnya diselamatkan oleh teman masa kecilnya. Bos Qin akhirnya bisa pulang. Sayangnya, teman masa kecilnya itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini selalu menjadi duri di hati Bos Qin, makanya dia tidak dekat dengan wanita. Oh begitu ya? Tahun baru, semoga lebih banyak anak bisa kembali ke pelukan orang tua. Terima kasih semuanya.
ini. Meski bicaranya dingin dan agak menyebalkan, tapi yang dilakukannya sungguh hangat. Boskin, sungguh terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, anak saya tidak tahu akan menderita seperti apa. Benar Boskin, berkat Anda. Kebaikan Anda akan selalu kami ingat. Jiang Nana. Segera ke lantai 4, ruang dandan. Boskin masih ada urusan, mohon dimaklumi. Boss Chin. Jiang Nana kemana? Kamu dipukul? Tidak, aku baru saja tidak sengaja terjatuh. Aku tidak mau diajakin Nyanyo, karena tidak berharga. Kalian yang bisa bela diri memang beda. Jatuh suka pakai wajah menyentuh tanah. Betul kan? Ya, Yokuan, blokir seluruh hotel. Jangan sampai seekor lalat pun keluar. Kamu, kemari. Bentuknya seperti apa? Ah. Ah apa? Kamu pikir kamu benar-benar pahlawan wanita dalam karya Jin Yong? jangan-jangan ini saingan bisnismu? Kalau sampai heboh, bisa bahaya untuk bos. Ada kumis kecil. Tingginya sekitar 170 cm, matanya kecil. Sepertinya tukang pukul profesional. Kekuatannya jauh di atas saya. Dari sekarang sampai saya tiba di lantai 1. Cari pembunuh ini untukku. Wah bos, kamu hebat sekali. Benar-benar seperti M.A. Liang. Takut dipecat ya? Pura-pura menjilat. Kenyataan memberitahuku. Jangan ganggu dia sekarang. Bos, apakah orang ini? Boskin, kalau terus dipukul bisa tewas. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu? Keluarga Duan. Nona Duan Wan. Ke rumah Duan. Jiang Nana, kamu tidak punya HP ya? Kenapa tidak hubungi aku saat pemeriksaan dokter? Apa dokter bilang kamu berotot tapi otaknya kosong? Aku bicara kamu bisu ya? Galak-galak apa? Aku kan baik-baik saja. Aku terlalu khawatir. Yang lain saja tidak khawatir, ngapain aku panik? Ada apa? Nana, mukamu kenapa? Bukannya sudah kukatakan. Harus hati-hati. Kenapa tidak didengar? Aku baik-baik saja, lihat kan aku tidak apa-apa. Sepertinya bahaya bisa datang kapan saja. Aku harus segera menemukan pembunuh Nana. Yan Yo, kenapa datang? Tanpa bilang dulu? Tidak perlu. Aku datang hanya untuk memberitahu Nona Duan. Kalau berani menyakiti orangku lagi, bukan cuma susah tidur. Yang kau dapat. Wang Wan. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Qin Yanyo? Wanita di samping Yan Yo.
Itu siapa? Yang baru-baru ini dikatakan oleh wanita kasar dan brutal ini. Tidak hanya menghamburkan uang untuknya, tapi juga terang-terangan melawan keluarga kita. Tidak masuk akal. Qin Yan Zhao. Kamu lupa bagaimana kamu bertahan hidup saat kecil? Kalau bukan karena putriku, Xiang menyerahmu. Bisakah kamu mencapai posisimu sekarang? Qin Yanyo waktu kecil, ada hal seperti ini? Berani mengganggu keluarga Duan? Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku tidak pernah melupakan budi menyelamatkan nyawaku. Selama ini aku juga tidak pernah berhenti mencari siang-siang. Tapi ini hal yang berbeda. Duan Wan menyakiti orang-orangku lagi, kali ini peringatan. Kalau ada lagi, jangan salahkan aku. Tidak mendemukan untuk siang-siang. Kamu. Ceritakan semua hubungan sosialmu sejak kamu memiliki ingatan sampai sekarang. Jelas dan detail. Terutama yang ada konflik atau pertentangan. Bahkan yang kecil seperti tidak sengaja menginjak jari kaki juga termasuk. Aku benar-benar tidak punya musuh. Kalau memang harus disebutkan, musuh terbesarku belakangan ini. Benar-benar ada satu. Siapa? Kamu. Jiang Nana, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku yang menyelamatkanmu, kamu bilang aku musuhmu? Yang menyelamatkanku bukan kamu, tapi Qin Yanyo. Tidak, kalian berbeda. Meskipun kalian berdua adalah Qin Yanyo, tapi kalian memang berbeda. Baik, kalau begitu katakan padaku, di mana bedanya? Seperti yang dikatakan di internet, sebelum dan sesudah menikah seperti orang yang berbeda. Kamu seperti pria yang berubah hati setelah menikah. Sebelum menikah, akrab dengan teman-temanku, setelah menikah. Tidak mengizinkanku bergaul dengan teman-teman. Aku seperti pria yang berubah hati setelah menikah. Wangi sekali. Hah, Enak sekali. tidak takut panas. Kamu juga makan. Enak tidak? Nana, Bukannya kamu sedang dinas luar. Kok sudah pulang? pulang lebih cepat. Selamat ulang tahun. Setelah kita menikah, Nana, aku. Kita cerai saja. Yoyo, kamu baik-baik saja? Yoyo, kamu baik-baik saja? Aduh, Nana, jangan tinggalkan aku. aduh, aku cuma mengkritikmu sedikit. Reaksimu berlebihan sekali. Kalau begitu, mau aku puji sedikit? Meski kamu posesif, tapi kamu sangat lembut, ya. Besok pagi, harus melihat wajah jelek Qin Yanyo lagi. Selamat malam. Wah, ini bukan bodyguard kita, Jiang? Kenapa hari ini berani datang ke kantor? Manajer Duan, ada perlu apa? Jiang Nana, berani sekali kamu. Supplier sudah melaporkan kamu menerima suap. Kamu masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Ada bukti?
Supplier sudah melaporkan. Bos Chin, Anda tidak akan melindunginya, kan? Aku akan menyelidiki ini. Kalian berdua, ikut aku ke ruang rapat. Jadilah kambing hitam dengan baik, atau kedua seniormu. Nyawanya tidak aman. Kenapa? Masih mau cari bantuan dari luar? Selesaikan dulu masalah suap, baru aku kembalikan HPMU. Telepon supplier. Bos, tidak ada yang mengangkat. Boskin, supplier mungkin takut mendapat balas dendam, jadi tidak berani angkat telepon. Bos Chin, Anda lihat. Orang seperti ini mengira jadi bodyguard pribadi. Bisa mengambil keputusan untuk majikannya. Tangan tidak bersih, harus langsung dipecat. Diboikot seluruh industri. Jiang Nana. Ada alasanmu? Aku dengarkan. Kondisi senior-seniorku sekarang tidak jelas. Tidak ada. Pintar juga kamu. Inyanyo yang lain. Uang yang dihabiskan untukmu kurang? Menerima suap dari siapa saja hanya akan menurunkan kelasmu. Bos Chin, orang sampah tidak berkualitas seperti ini. Harus segera diusir. Aku akan panggil satpam sekarang. Ini saya yang menentukan. Duan Wan, kamu masih ada urusan? Jiang Nana, kamu tenang saja. Kami pasti akan menyelidiki sampai jelas. Tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Juga tidak akan melepaskan orang jahat. Sebelum hal ini diselidiki dengan jelas. Jiang Nana ditangguhkan kerja. Ya, Boskin. Bos, saya mau bicara yang adil. Sebenarnya Anda memang memberikan Jiang Nana banyak uang, tapi itu semua atas kemauan Anda sendiri. Sudah, jangan seperti lebah. Terus berdengung di telinga saya. Saya tahu, orang yang hebat pasti akan diiri. Selidiki hal ini, cepat. Ya, Jiang Nana. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? di luar hujan, Anda ambil payung saja. Terima kasih. Mikirin apa? Kamu sekarang tidak berhak. Pakai barang perusahaan, cepat pergi. Kamu sudahi saja, Duan Wan. Saya hanya kasih kamu satu kesempatan, mengancam saya dengan keluarga saya. Kalau ada lagi, Oh, kalau ada lagi, kamu bisa apa? Belong. Kamu berani pukul saya ya? tadi di depan Boskin. Saya kasih kamu muka, saya tanggung tuduhan ini. Kalau ada lagi, tidak akan. Cuma satu tamparan saja. Kamu tidak takut dua seniormu itu? Kamu berani sentuh seniorku? Aku lihat. Kamu yang cari orang bunuh mereka lebih cepat, atau aku cekik kamu lebih cepat. Lapis. Bro, aku sekarang di tepi sungai Seine, Paris. Pemandangannya indah sekali, nanti aku pulang baru minum sama kamu. Malam ini ada waktu? Main yuk. Tidak bisa, tidak bisa. Orang harus jaga janji. Sudah ambil uang, harus jauh-jauh dari kamu. Yoyo tidak percaya saya ya sudah. Saya di samping King Yanyo. Melayani begitu lama. Dia juga tidak percaya sama saya sedikit pun. Sudahlah. Pendekar wanita. Berkeringat darah, bukan air mata. Siapa? Panas sekali. Masih sempat minum arak. Sepertinya belum sakit parah. Turun, ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Aku sehat-sehat saja.
Aku tidak mau merepotkanmu. Bodoh memang bodoh. Kinyanyo yang lain. Melihatmu seperti ini. Nanti malah cari masalah denganku lagi. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan Yoyo mengganggumu. Jangan banyak bicara. Pilih, ikut aku ke rumah sakit. Atau, cium aku biarkan yang lain merawatmu. Pilih salah satu. Sejak bergabung, Kinyanyo selalu memandangku dengan prasangka. Kalau ingin menyelamatkan diri, aku pilih. Yoyo. Semua sudah selesai? Ya. Suruh orang bawa makanan bergizi. Yang ringan saja. Pekerjaan ini bisa kulakukan sendiri. Tapi tidak boleh dikalahkan oleh orang jahat. Yoyo. Aku ingin bertanya sesuatu. Susun kata-katamu, aku ke toilet dulu. Kinyanyo, Kinyanyo. Kau memang hebat, sampai main peran. Aku pasti tidak waras. Sudah bangun. Ayo makan. Minum. Hari ini, kau agak berbeda. Berbeda di mana? Biasanya tidak sedikit bicara seperti ini. Cukup mengenalnya ya. Kau sakit? Tentu aku sedikit bicara agar tidak mengganggu pasien. Gaya bicaramu mirip sekali dengan Kinyanyo. Jangan-jangan Yoyo gagal muncul. Kau. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Misalnya, masalah pemasok. Dia yang tanya duluan, artinya dia percaya sama aku. Dikerjain sama Duanwan itu. Kalau gitu, berarti Kinyanyo yang salahin kamu. Aku minta maaf atas nama dia. Ada apa? Nggak ada. Lihat aja berapa lama kamu bisa pura-pura baik. Tempat tidurnya cuma satu. Gimana tidurnya? Aku kan biasanya tidur sekamar sama kamu, Yoyo. Bahkan sekasur.
Kamu tidur nggak? Aku nggak enak badan. Cepat tidur. Kalau udah tidur nggak bakal ngerasa sakit lagi. Syukurlah. Akhirnya demamnya turun. Gimana perasaanmu? Sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Makasih ya. Jangan bilang makasih. Lagi pula yang jagain kamu bukan aku. Bukan aku. Tapi dia. Kerja. Bukannya aku disuspensi? Kamu nggak mau buktiin kalau kamu nggak bersalah? Jiang Nana. Berani banget kamu muncul di sini. Duan Wan. Yang nggak seharusnya ada di sini itu kamu kali. Perusahaan ini punya masalah pajak yang serius. Kamu nggak tahu? Ini kesalahan besar dalam pekerjaanmu. Kesalahan? Aku? Jelas-jelas Jiang Nana yang main belakang. Aku yang main belakang. Duan Wan. Jelas-jelas kamu yang sengaja makan komisi dari supplier. Sekarang ketahuan, mau lempar tanggung jawab ke aku lagi. Jangan asal nuduh. Bos Jin, jangan pendul sengke dulu. Nggak usah jelasin. Perusahaan mutusin buat pecat kamu, efektif sekarang. Bos Jin. Ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Tidur ya. Ngapain? Daunnya masih hijau ya. Kamu suka banget ya? Kinyanyo yang lain itu. Nggak suka sama aku. Oke. Cium deh. Cium ya cium. Disuruh cium langsung cium. Kamu gak ada perasaan sama aku sama sekali ya? Aku sebenarnya pengen cium. Ya kamu dong. Ayo, makan sudah siap. Ada apa? Gak suka makan? Aku cuma suka makan daging. Ah, Enak gak? hem. Nana, kalau kamu suka pakai rok. Gak suka, norak banget, ganggu gerakan belah.
Wah. Cantik. Kalau kamu suka masak, Ya enggak lah, aku juga gak bisa. ternyata selama ini kamu selalu mengalah. Aku egois banget ya. Ayo, kita makan wagyu. Qin Yanzhao, berdasarkan apa kamu ganggu Wan Wan kami? Injan Souja, kok kamu bawa orang sembarangan ke rumah? Hah? Perempuan sampah kayak gini pantas tinggal di rumahmu. Maaf. Hari ini tidak menerima tamu. Anda dan Paman bisa ke kantor besok, janjian dengan asisten. Kurang ajar. Qin Yanzhao, Kamu semakin tidak tahu diri, aku kasih tahu. Hari ini kalau gak selesai, jangan harap pergi. Qin Yanzhao, Wan Wan kami sudah bekerja keras bertahun-tahun di Kin Group. Masa kamu mau pecat senaknya? ini artinya kamu sama sekali tidak menghargai keluarga Duan. Betul. Wan-wan kami itu, sejak kecil, sudah dimanja dan disayang. Tapi di sini, kamu malah menjadikannya seperti budak. Kamu, berdasarkan apa kamu memecatnya? Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Kerja Duan Wan tidak memenuhi persyaratan perusahaan. Memecatnya adalah keputusan perusahaan. Soal gengsi keluarga Duan. Tidak ada hubungannya denganku. Yanyo, di mana aku kurang baik? Kamu tahu aku selalu berusaha keras untuk perusahaan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Berusaha keras. Semua usahamu habis untuk menjatuhkan rekan kerja. Diam. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur. Nana, kamu masuk dulu ke kamar. Berhenti. Aku menghormatimu karena umurmu, tidak ingin berdebat. Bukan berarti aku takut padamu. Kamu tinggal di rumah Yanyo. Sudah merencanakan ini dari awal, ya? Kira-kira jadi burung di dahan bisa jadi phoenix? Ha, kuberi kamu. Wanita rendahan sepertimu tidak pantas masuk ke keluarga Qin. Lepaskan. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan. Tanda lahir ini. Mama tidak apa-apa. Tidak enak badan. Pasti aku salah lihat tadi. Xiangxiangku, tidak mungkin wanita kasar seperti ini. Yanzhao, jangan salahkan pamanmu yang tidak menasihatimu. Wanita seperti ini sudah sering kulihat. Tidak mau berusaha, hanya ingin menikah dengan orang kaya. Jangan sampai karena dia, keluarga Qin jadi malu. Cukup. Bos Duan, Nyonya Duan. Tolong perhatikan ucapan kalian. Jiang Nana adalah orangku. Tidak perlu kalian ikut campur. Qin Yanzhao. Sekarang kamu mau membelanya dan melawan keluarga Duan? Apakah kita yang tumbuh bersama sejak kecil di hatimu tidak lebih dari orang asing ini? Bagaimana dengan Duan Xiang? Duan Xiang juga tidak ada apa-apanya. Wanita ini, ya? Duan Wan. Pekerjaan dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Secara perasaan, aku tidak bisa memberimu respons. Secara pekerjaan, aku sudah cukup memberimu muka. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sudah dibutakan oleh si wanita licik ini. Wan-wan, ayo kita pergi. Pria tak berperasaan seperti ini tidak layak untuk kamu ingat. Hanya sayang untuk siang-siangku. Seharusnya kamu yang hilang tanpa jejak dulu. Qin Yanzhao. Jangan kira keluarga Qin bisa berbuat semaunya. Aku beritahu kamu, keluarga Duan juga bukan sembarangan. Hari ini belum selesai. Pergi. Kamu akan menyesal. Pergi. Keluarga Duan sangat membenci Nana. Jangan-jangan Nana menjadi korban kejahatan keluarga Duan. Bos. Buru-buru, perusahaan Qin bangkrut. Berita yang lebih baik dari bangkrut.
Aku punya kabar tentang Duan Xiang. Apa? Bos, Departemen Keamanan setelah bekerja keras bertahun-tahun, akhirnya menangkap orang yang dulu menculikmu. Dan Duan Xiang, namanya Li Hong, sudah diatur di Gudang rumah di pinggiran kota. Masih ingat aku? Ingat lagi bagaimana? Orang-orang seperti kalian hanya ingin mengorek. informasi dariku. Kami ingin bertanya tentang masa lalumu. Jika kamu kooperatif, bisa lebih ringan hukumannya. Jangan main-main, aku sudah melewati banyak rintangan. Kalian orang kaya. Berlagak baik. Gadis ini masih ingat? Ingat. Tidak hanya ingat, tapi juga sangat berkesan. Kamu jual dia kemana? Tidak akan kuberitahu. Jangan paksa aku. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Wah, mengancam aku. Aku beritahu kamu. Sifat gadis kecil itu. Keras kepala seperti anjing gila. Bekas luka di tanganku ini, dia yang menggigit. Mungkin saja. Dia sudah mati di luar sana. Ulangi lagi. Aku bilang, dia mati di luar sana. Bos, kalau kau pukul seperti ini bisa membunuh orang, tenanglah. Aku tanya sekali lagi, kemana kau jual dia? Aku bilang, Bantu dia berdiri. dia melarikan diri dariku. Aku tidak tahu kemana dia pergi, percaya atau tidak terserah kau. Dasar binatang. Lebih baik kau berdua Duan Xiang masih hidup. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku Qin Yanyo, apa yang kukatakan pasti kulakukan. Nana, bawa bos pergi dulu. Serahkan di sini padaku. Bos Qin, ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Anggap saja ini Li Hong, ayo. Hantam kepalanya. Sudah merasa lebih baik setelah melampiaskan amarah? Terima kasih. Aku hanya merasa sangat gagal. Perkataan Li Hong belum tentu bisa dipercaya. Aku percaya. Nona kedua keluarga Duan pasti masih hidup. Kau pasti bisa menemukannya. Kau tahu tidak? Aku mencari Duan Xiang selama bertahun-tahun. Setiap kali aku merasa semakin dekat dengannya. Tapi setiap kali juga. Jangan menyerah. Selama masih ada secercah harapan. Kita tidak boleh menyerah. Aku beritahu kau, sifat anak kecil itu. Keras kepala seperti anjing gila. Bekas luka di tanganku ini, dia yang menggigit. Mungkin saja. Dia sudah mati di luar sana. Sebenarnya waktu kecil dulu, aku juga hampir diculik oleh orang jahat. Hanya saja, ingatanku tentang masa kecil tidak terlalu jelas. Aku hanya ingat waktu itu, aku lari sekuat tenaga, lari dan lari. Saat aku bangun lagi, aku sudah diselamatkan oleh Shifu dan senior. Dan dibawa kembali ke kuil. Bos Qin, kau bisa pergi ke kuil rumahku. Berdoa untuk Duan Xiang. Kuil kami meskipun sederhana, tapi sangat manjur. Mungkin langsung ketemu. Baik. Nanti, aku juga mau tanya-tanya senior. Bagaimana aku bisa lari ke kuil? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ke sini. Santai saja, tidak usah buru-buru. Senior, Ya,
Kenapa kuil sedang direnovasi? Belum tahu juga, Nanakin Group mau merombak seluruh jalan, termasuk kuil. Aku sibuk dulu ya. Bukan aku. Bukan Qin Yanyo. Kalau begitu pasti Yoyo yang melakukannya. Sial. Aku kayaknya lupa menyuruh Yoyo online. Kenapa? Sangat rindu Zhou Xiaomiu ya? Bukan. Aku cuma merasa harus berterima kasih langsung padanya. Baiklah. Kalau begitu cium aku dulu, biar di online, kamu bisa berterima kasih langsung. Ini kurang baik. Kamu jarang mencium. Aku baik hati, urusan sembahyang bisa ditunda dulu. Setelah berterima kasih, cepatlah biarkan aku online. Kamu terus-terusan menatapku ngapain? Sudah lama tidak bertemu jadi kangen ya? Mimpi, aku cuma mau memastikan. Siapa sebenarnya orang yang berdiri di depanku ini? Kapan kamu mengatur renovasi ini? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Beberapa hari yang lalu. Lihat kamu sedang tidak mood, jadi tidak diberitahu. Dulu tidak tahu, kamu banyak mengalah padaku. Sekarang aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasmu. Belakangan ini. Keluarga Duan tidak mengganggumu kan? Tidak. Meskipun tidak, kamu harus tetap hati-hati. Dan juga, Akhirnya tenang. Semoga siang-siangku selamat sentosa. Sehat selalu. Ibu. Ibu tenang saja, selama aku masih hidup, pasti akan membantu ayah ibu. Terus mencari adik. Ibu jangan terlalu sedih, jaga kesehatan. Ayo pergi. Jiang Nana, kenapa kamu lagi? Jiang Nana, kenapa kamu lagi? Hei, kamu ngapain kabar? Kamu pasti merasa bersalah. Apa yang harus aku takutkan? Aku Jiang Nana. Berbuat baik dan duduk dengan tegak. Kamu tunggu saja. Begitu keluarga kami menemukan Duan Xiang, Qin Yanyo pasti akan menendangmu. Kalau begitu, carilah lebih cepat. Pergi. Hari ini, renovasi kuil selesai. Bos Qin diundang khusus untuk memotong pita peresmian. Bagus. Bos Qin, jas Anda tak ternilai. Kuil ini sekarang bersinar baru. Membawa berkah bagi sekitarnya. Boss Qin, Silicon. Silakan. Dewa di atas, tolong lindungi Duan Xiang agar selamat. Dimanapun dia berada. Tolong beritahu dia bahwa aku terus mencarinya. Terus menunggu dia kembali. Tolong lindungi Qin Yanyo agar cepat menemukan putri kedua keluarga Duan. Hei, ini bukan Nana waktu kecil? Betul, gadis kecil di foto ini. Sama persis dengan Nana waktu kecil. Apa yang kalian bicarakan? Foto ini adalah Nana? Shi Xiong, jangan asal bicara. Dewa di atas, kami tidak berbohong. Shi Xiong, kalian bicara apa sih? Nana, gadis kecil di foto ini, bukankah itu kamu? Dulu kamu pingsan di depan pintu kuil. Saat Shifu membawamu masuk. Pakaian yang kamu kenakan persis seperti ini. Kamu lihat baik-baik, ini benar-benar Nana di foto. Kami tidak mungkin salah. Kamu adalah Duan Xiang. Aku tidak tahu. Aku besar di kuil sejak kecil. Aku tidak tahu apa-apa tentang asal-usulku. Tunggu. Kami akan ambil sesuatu. Pergi.
Boskin, lihat ini. Ini adalah pakaian yang dikenakan Nana. Saat diselamatkan ke dalam kuil, kami menyimpannya. Untuk berjaga-jaga jika keluarganya mencari, agar bisa mengidentifikasi. Ini benar-benar pakaian Duan Xiang. Ini dibuat oleh ibuku sendiri, aku tidak mungkin salah. Aku benar-benar Duan Xiang. Ya, kamu memang Duan Xiang. Akhirnya aku menemukanmu. Tak kusangka orang yang kucari selama ini. Ternyata ada di sampingku. Ini benar-benar takdir. Baguslah, renovasi kuil sudah selesai. Nana juga sudah menemukan keluarganya. Benar-benar dua keberuntungan sekaligus. Nana, jangan khawatir. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Ayah, Ibu. Besok Qin Yanzhou akan mengadakan pesta pertunangan untuk mengumumkan tunangannya. Dia sama sekali tidak menghargai adik Xiang-Xiang. Tidak menghargai keluarga Duan kita. Qin Yanzhou ini sudah bertunangan dengan Xiang-Xiang. Lagilah Xiang-Xiang kita demi menyelamatkannya. Sampai sekarang masih belum diketahui nasibnya. Bagaimana dia bisa menikahi orang lain? Aku ingin tahu, siapakah si perempuan licik itu yang berani merebut tunangan Xiang-Xiang kita? Hah? Haruskah aku ganti baju rok? Sesuai kebiasaanmu saja. Apa aku tidak memalukanmu dengan pakaian seperti ini? Siapa bilang calon pengantin harus pakai rok? Itu kan kebiasaan kuno. Lagi pula, keunggulanmu bukanlah kecantikan. Lalu keunggulanku apa? Keberanian. Tadi malam tiba-tiba aku ingat semua kejadian masa kecil. Waktu itu kamu sangat lucu. Saat diculik penjahat, ingusmu menetes karena menangis. Tidak seperti sekarang, wajahmu datar, tidak lucu sama sekali. Kamu, Boskin dan istrinya menelepon video, katanya hal sebesar ini hari ini. Tidak diberitahu, mungkin mau menuntut penjelasan. tidak apa, aku akan segera kembali. Hem. Kamu datang ke keluarga Qin untuk apa? Aku tunangan Qin Yanzhou. Pesta pertunangan ini memang disiapkan untukku. Tidak pantaskah aku datang? Apa yang kau omongkan? Kamu tidak punya identitas yang layak. Berani-beraninya kau merebut tunangan putriku. Aku tidak ingat pernah mengundang kalian. Oh, kalian tahu, aku dan Qin Yanzhou akan menikah. Jadi kalian datang untuk mengganggu pernikahan? Kamu cuma seorang bodyguard biasa. Benar-benar mengira melindungi keselamatan Boskin akan membuatnya memandangmu lebih tinggi. Aku beritahu kamu, adik Xiang-Xiang telah menyelamatkan nyawanya. Kalian tidak bisa lepas dari Duan Xiang. Duan Xiang ini sangat penting bagi kalian. Kenapa tidak mencari dia? Kamu tidak pantas menyebut nama anakku. Kalian juga tidak pantas menjadi keluarga Duan Xiang. Kemi, kamu tidak punya sopan santun, ya? Orang tuamu tidak mengajarkanmu bagaimana menjadi orang. Berkali-kali, sombong di depan orang yang lebih tua. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana orang tuamu mengajarkanmu sopan santun. Yanyo, ada apa denganmu? Hal sebesar ini tidak memberitahu kami? Tenang saja, aku bukan orang sembarangan. Gadis yang akan kunikahi adalah Duan Xiang. Aku akan menanya. Bos, tidak baik, keluarga Duan. Dan Jiang Nana berkelahi. Ayah, ibu, tidak bisa bicara dulu. Ibu, dia bahkan tidak punya orang tua. Dia hanya seorang yatim piatu. Oh, pantasan begitu kasar. Baik, hari ini aku akan menggantikan orang tuamu untuk mendisiplinkanmu. Apa yang kamu lakukan? Qin Yanzhou, wanita seperti Jiang Nana. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu adalah tunangan Xiang-Xiang. Adalah calon menantu keluarga Duan. Kamu tidak akan membantu wanita seperti ini melawan keluarga Duan, kan? Yanzhou. Dia punya mantan pacar, kamu tidak mau menerima barang bekas seperti ini, kan? Qin Yanzhou. Keluarga Duan juga punya harga diri. Kamu lupa bagaimana Xiang? Menyelamatkanmu? Yang harus kamu nikahi adalah Duan Wan. Bukan wanita tidak pantas ini di depan mata. Sudah cukup. Kalian sudah selesai bicara. Sekarang giliranku untuk berbicara. Yo Kuan. Wanita yang kalian sebut tidak pantas adalah putri kedua keluarga Duan, yang sangat kalian inginkan untuk dibawa pulang. Duan Xiang.
Ini tidak mungkin, Kinyanyo. Kau hanya ingin keluarga Duan menyerah, jadi kau sengaja melakukan semua ini, bukan? Kau bicara. Jika kau tidak percaya, kau bisa melakukan tes DNA lagi, tapi hasilnya pasti akan sama seperti sekarang. Neana. Kau benar-benar putriku. Xiang. Aku tadi. Dan sebelumnya. Ya ampun. Apa yang telah kukatakan? Pada siang-siang kesayanganku. Xiang. Kau benar-benar putri kami, Xiang. Bisakah kau memaafkan apa yang telah kami lakukan, kami? Paman dan Bibi. Berikan dia waktu untuk menerima kalian. Baik, kami akan mendengarkannya, Nyo. Sekarang, waktunya untuk kita, ayo. Kita sudah seperti saudara sehidup semati. Hidup pertamaku diberikan oleh orang tua. Hidup keduaku diberikan olehmu. Nana, di masa depan, tidak peduli bagaimana orang menilaimu, menyalahkanmu, atau menganggapmu aneh. Aku hanya ingin kau melakukan apa yang kau inginkan. Jangan berubah untuk siapapun. Kinyanyo. Maukah kau menikahiku? Kenapa kau mengambil kata-kataku juga? Aku tidak bisa menunggu lagi. Siam. Berhenti. Aku tidak ingin di saat penting seperti ini, aku tidak hadir. Duan Xiang, seharusnya kau menghilang. Kenapa kau muncul? Xiang. Tempat ini adalah kamar tempat kamu tinggal waktu kecil. Masih ingat? Waktu itu kamu masih kecil, wajar kalau tidak ingat. Tata letaknya di sini. Masih sama seperti waktu kecil? Sejak kamu pergi, Mama tidak pernah mengizinkan siapapun mengubah tata letak kamar ini. Masih tetap seperti dulu. Mama selalu membayangkan, suatu hari nanti, kamu akan kembali. Di sini. Selalu akan menjadi rumahmu. Waktu kecil, kamu sangat berbeda sifatnya dengan Yanyo. Dia lemah lembut, kamu sangat bersemangat. Selalu melindunginya di depannya, seperti anak laki-laki. Selama ini, kamu sudah menderita. Mama. Kamu tadi memanggilku apa? Aku masih belum terbiasa mengatakannya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kamu lelah, istirahat dulu. Mama akan ke dapur, memasak beberapa hidangan untukmu. Paman, ini terlalu banyak. Apa banyaknya? Ini semua adalah mas kawin siang-siang. Setiap ulang tahun siang-siang, aku selalu memberikannya satu set. Aku peringatkan kamu, jangan perlakukan siang-siang tidak baik. Kalau aku tahu kamu tidak baik padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siang-siang menderita sedikit pun. Selain itu, aku sudah menyiapkan banyak perhiasan di lantai atas. Semua untuk siang-siang. Kira-kira bernilai 2-3 miliar. Aku tidak butuh perhiasan ini. Jika kalian benar-benar ingin berbuat baik untukku, lebih baik perhiasan ini.
Disumbangkan ke Yayasan Amal Kinyanyo. Bisa membantu anak-anak yang belum pulang ke rumah. Kamu sok dermawan saja, ya? Mama, kan bilang semua perhiasan itu untukku? Dasar anak ini, adikmu sebentar lagi menikah. Pernikahanmu belum ada tanda-tandanya, nanti saatnya tiba baru diurus. Masih ada waktu. Ayah. Aduh. Aduh si gadis ini. Kalau kamu tidak kembali, yang Kinyanyo nikahi akan jadi aku. Kalau Buan Siang tidak kembali ke rumah ini, yang Kinyanyo nikahi akan jadi Jiang Nana. Kalian cuma bertunangan saja. Aku tidak akan kasih kamu kesempatan lagi. Kamu mau apa sih? Jiang Nana. Barang yang jadi milikku, kamu jangan harap bisa ambil sedikit pun. Kamu pergi sana. Aduh. Wan, aduh, ini kenapa sih? Mama, kakiku sakit. Aduh, cepat bangun. Pelen. Papa Mama, siang-siang yang dorong aku. Aku tidak dorong dia, malah kakak. Beberapa kali menjebakku, benci aku gantikan posisinya. Wan, siang-siang adalah adik kandungmu. Bagaimana bisa, kalian dari kecil? Semua barang bagus diberikan padanya, aku tidak dapat apa-apa. Kenapa Duan Siang harus hidup? Dia seharusnya mati di luar. Camel. Aduh, Bangsat. Kamu segera pergi ke luar negeri, tanpa perintahku, jangan pulang. Papa. Kembali ke kamar. Ayo pergi. Kamu akhir-akhir ini jarang kelihatan, sibuk apa? Jangan tanya, aku jadi. Barang bawaan Kinyanyo setiap hari dikurungnya. Order sampingan ini, aku kabur lewat jendela. Kamu sial, tunanganmu ada di arah jam 11 MU. Berjalan menghampirimu. Order ini serahkan padamu. Maaf ya. Jiang Nana. Kenapa kamu di sini? Apa aku tidak bilang padamu? Jangan lakukan hal berbahaya lagi. Bukannya kamu janji baik-baik. Ini sudah keberapa kali kamu kabur diam-diam? Aku. Kali ini karena Xiao 11 kekurangan orang. Ini cuma pekerjaan kecil, tidak ada risiko bahaya. Ulangi lagi. Aku bukan tahananmu. Aku punya hak memilih kehidupan yang kuinginkan. Aduh. Kinyanyo. Ada apa? Jiang Nana. Sial-sial, mulai panggil nama lengkapku. Itu benar-benar marah. Aduh, jangan marah. Berhenti. Cara itu tidak mempan padaku. Kamu nanti dilarang jadi bodyguard lagi. Tapi ini pekerjaan yang kusuka. Aku tidak mau menyerah. Kalau begitu tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kamu ngapain? Berulang kali ingin mengajak kakakku. Kenapa? Dia lebih mudah diajak bicara. Kamu lebih mencintainya ya? Padahal pikiranku penuh denganmu. Cincin. Kalian menikah? Perlu segitu kagetnya? Untung masih ada waktu. Ulang tahun Nana masih lama, baru saja menikah. Nana, setelah menikah, Kinyanyo baik padamu? Kami baru bertunangan. Aku sedih. Aku tidak tahu. Harus bagaimana dengan Kinyanyo? Nana, kamu tidak perlu serius dengan Kinyanyo. Dia cuma tukang cemburu. Dia pemarah, kamu tidak perlu tahan. Kalau dia marah, balas saja. Kalau dia menyakitimu, aku akan menghajarnya sekarang. Tapi aku hanya berharap kamu tidak mudah meninggalkannya. Karena dia sangat mencintaimu.
Baik. Aku tidak akan meninggalkannya. Kinyanyo, aku beritahu kamu. Kamu harus mendukung Nana mengejar karir. Kalau tidak, dia pasti mati. Kamu akan kehilangan istri selamanya, hidup sendirian. Istriku sendiri, aku bisa lindungi. Jangan banyak bicara. Setiap kali bertemu dengan Yoyo itu, kamu selalu senang sekali. Versi lainku benar-benar jago menggoda cewek. Cium aku. Aduh. Kenapa sih? Kamu begitu terobsesi padanya. Suruh dia saja yang nemenin kamu. Kamu sudah bangun. Nana. Pagi. Yang online hari ini masih bukan adikmu ya? Mungkin Kinyanyo lelah. Jadi mau santai beberapa hari. Biar aku bisa lebih banyak nemenin kamu. Kinyanyo, kapan sih kamu? Baru mau online? Hitungan mundur ulang tahun Nana tinggal seminggu lagi. Kali ini ada aku di sini, pasti tidak akan mengacaukan segalanya. Posh. Perlu ditambah hadiah apa lagi? Cewek suka banget sama tas. Jangan. Kalau angpau. Kurang greget. Bos, masa kamu yang sudah berpengalaman kayak gini? Ah sudahlah kamu diam saja. Aku takut kalau aku tidak berusaha. Hanya mengandalkan Kinyanyo sendiri. Nanti istriku kabur lagi. Wah. Jemput Nana pulang kerja. Nana, ayo naik. Gimana hari ini? Ada perasaan? Kinyanyo mau online? Mungkin karena kamu bikin dia marah, jadi dia menghindar dan tidak mau online. Nana hati-hati. Nana, Bos, akhirnya kamu sadar. Kamu sudah lama tidak sadarkan diri. sekarang tahun berapa? Sekarang adalah Tahun 2026. Nana, Posh. Nana, Bos, Nana, Posh. istri sudah tidak ada lagi. tidak mungkin. Jiang Nana, kamu keluar sekarang. Bos, terima kenyataan ini saja. Mustahil. Garis waktu sudah berubah. Tapi kenapa Nana tetap? Sebarlah. Bos, kumohon izinkan aku bertemu Nana sekali lagi. Kenapa geleng kepala? Hampir saja. Aku bisa menyelamatkan Nana. Nana, jangan tinggalkan aku. Yo. Nana, tenang, mulai sekarang aku yang jaga kamu. Takkan biarkan kamu terluka. Tolong beri Bos Kin waktu sebentar. Biar dia tenangkan diri. Soal kasusnya Nyakin, kita bicara nanti. Oak. Akhirnya, aku tetap gagal buat Nana kembali. Dia tetap akan tinggalkan aku.
Yo. Kamu baik-baik saja. Kalau saat ini aku jadi Yoyo. Ekspresi apa yang harusnya kutunjukkan ke Nana? Asal bisa memerankan Qin Yanyo yang lain. Kamu akan terus mencintaiku. Sorot mata itu memang Qin Yanyo. Tak mungkin salah. Tapi kenapa dia tidak mengaku? Kalau dirinya adalah Qin Yanyo, tahu tidak, sekarang rekan kantor gosipin kamu gimana? Kayak boneka palsu. HM. Kamu tidak suka? Ayo kita tidur, ya? Qin Yanyo, bisakah kamu berhenti berpura-pura jadi Yoyo? Ayo kita bicara. Kamu bukan tipe orang yang mudah berubah sikap. Ada apa? Bisa cerita, kita cari solusi. Tidak ada apa-apa. Jangan overthinking. Jadi kamu baru sadar. Sebenarnya kamu tidak begitu suka aku? Jadi memutuskan untuk mundur selangkah. Tidak. Ini juga tidak. Terus kenapa dong? Qin Yanyo, kalau kamu tidak mau bilang kebenarannya ya sudah, jangan pernah bilang selamanya. Kamu tidak perlu online lagi. Aku akan hidup dengan Yoyo. Lumayan kok. Ini mana sih? Qin Yanyo, kamu sedang apa? Kamu tahu tidak, kalau begini Nana akan meninggalkan kita. Cepat cari dia. Aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu bisa ada di dalam tubuhku? Kalau bukan karena kehadiranmu, Nana mana mungkin. Suka dengan tubuh ini, Qin Yanyo. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan sekarang, aku beritahu kamu. Aku adalah kamu dari masa depan, aku ada di tubuhmu. Untuk menyelamatkan Nana, tapi kemudian. Karena kesombongan, pengabaian dan sikap dingin kita. Akhirnya Nana meninggalkan kita. Dia melihatku. Hanya akan lebih sedih. Aku selalu pikir, yang harus aku selamatkan adalah Nana. Ternyata, yang harus aku selamatkan adalah diriku sendiri. Akulah yang membuat Qin Yanyo menyangkal dirinya sendiri. Qin Yanyo, aku beritahu kamu. Kamu tidak perlu meniruku, Nana dari awal sampai akhir suka. Kamu Qin Yanyo. Kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu sendiri. Qin Yanyo akhirnya akan tumbuh menjadi Yoyo. Kamu masih ingat apa yang kamu katakan saat melamar Nana? Nana. Di masa depan, tidak peduli bagaimana orang menilaimu. Salah paham padamu. Atau menganggapmu aneh. Aku hanya ingin kamu melakukan sesuai hatimu. Jangan berubah untuk siapapun. Kalimat ini juga berlaku untuk dirimu sendiri, sekarang. Waktu ulang tahun Nana tinggal kurang dari 24 jam. Cepat cari istri kita kembali. Nana. Aku harus menyembuhkan kegilaanmu ini. Membuatmu benar-benar percaya. Yang aku suka hanya Qin Yanyo. Nana. Jangan pergi, ya? Aku sudah berusaha keras menjadi Yoyo yang kamu inginkan. Bisakah kamu melihat? Lihat betapa kerasnya aku berusaha. Dan percaya pada semua yang kulakukan? Kamu adalah Qin Yanyo. Ya. Aku adalah Qin Yanyo. Aku nanti. Selamanya. Selamanya akan menjadi Qin Yanyo. Nana. Aku tahu aku sangat buruk. Tanpamu. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup tanpamu. Aku mungkin akan hidup sendirian sampai tua, jadi Nana. Bisakah kamu tidak meninggalkanku?
Mengapa berat badanku naik begitu cepat? Apa karena aku makan terlalu banyak akhir-akhir ini? Kalau terus begini, aku pasti akan jadi gemuk sekali. Ada apa? Ini semua salahmu. Membuatku jadi gemuk seperti babi. Sudah mau jadi ibu? Tidak malukah? Malu apa? Sekarang aku gemuk, jelek, dan tidak lincah. Ah, kamu terlalu khawatir. Kamu hanya gemuk, tidak jelek. Kamu sekarang semakin mirip Yoyo. Kamu tidak pernah kambuh lagi setelah itu. Kinian Yo adalah Yoyo. Ini mau apa? Lupa hari apa hari ini? Ulang tahunku. Selamat ulang tahun.